Sebenarnya yang namanya Ramadan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sudah ada. Tapi keberkahan Ramadan, kemuliaan Ramadan, keagungan Ramadan itu hanya Allah Ta'ala khususkan untuk umatnya Rasulullah SAW. Saya mau tanya, ini beberapa hari lagi mau berjumpa dengan Ramadan, senang apa sedih nih? Ini sudah detik-detik menjelang masuk Ramadan, senang atau susah ini Bu? Masya Allah. Orang kalau senang mau berjumpa dengan bulan Ramadan, ambil kabar, insya Allah jasadnya diharamkan daripada siksa api neraka. Dikatakan, man fariha bi qudumi Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Orang kalau dia ketika mau masuk bulan Ramadan dia senang hati, dia gembira, detik-detik menjelang masuknya Ramadan dia senang yang luar biasa karena akan diberjumpakan sama Allah Ta'ala dengan bulan Ramadan. Maka ada riwayat mengatakan jasadnya diharamkan masuk ke dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Jasadnya diharamkan terbakar di dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Ini yang senang dengan masuk bulan Ramadan. Berarti nyuwun sewu. Sebaliknya, kalau ada orang mau masuk Ramadan malah susah, wonten apa tadi? Mau masuk Ramadan malah sumpah, mau masuk Ramadan malah sedih, wonten apa tadi? Wonten apa tadi? Kathah napa mboten? Orangnya hadir mboten niki? Insyaallah mboten. Niki sedaya seneng kabeh mau masuk Ramadan ini. Nah, berarti nyuwun sewu sebaliknya. Orang kalau mau masuk bulan Ramadan malah sumpah, malah sedih, niku bisa jadi jasadnya diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Wal iyadu billah min dzalik. Makanya orang kalau mau masuk Ramadan harus girang yang luar biasa. Loh, kenapa kok kalau jenengan diperintahkan berbahagia untuk masuk kepada bulan Ramadan? Nyuwun sewu, bulan Ramadan niki bulan yang istimewa untuk umatnya Rasulullah. Bagaimana itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mensifati bulan Rajab, beliau mensifati bulan Sya'ban, beliau mensifati bulan Ramadan. Nabi katakan Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah Ta'ala. Wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Allah Ta'ala. Ketika Nabi menyebut bulan Ramadan, Nabi sifatkan Ramadan adalah bulannya umatku. Ramadan adalah bulannya apa? Umatku, kata Rasulullah SAW. Coba perhatikan, kalau sudah Nabi katakan Ramadan itu adalah bulannya umatku, berarti umatnya Rasulullah kalau masuk bulan Ramadan mendapatkan banyak keistimewaan daripada Allah Ta'ala, banyak mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan berkahnya Ramadan. Kalau kita mau berbicara para jamaah yang dimuliakan Allah, berkahnya Ramadan. Berkahnya Ramadan itu luar biasa. Kuatah yang luar biasa. Berkahnya Ramadan itu sangat dahsyat yang luar biasa. Bahkan dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Lau ya'lamin nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah, la tamannau ayyakuna haulan kamilah." Nabi katakan, kalau kita manusia ini dikasih tahu sama Allah Ta'ala berkahnya Allah yang ada di bulan Ramadan itu lubernya sebanyak apa? Kalau misalnya kita dikasih tahu sama Allah Ta'ala anugerahnya Allah di bulan Ramadan itu kathahnya seperti apa? Pasti orang kalau yang dikasih tahu sama Allah, dia bakal berangan-angan, ya Allah, Ramadan kok cuma 1 bulan, coba Ramadan itu setahun. Iya, dia bakal minta sama Allah Ta'ala, berangan-angan, berharap kepada Allah, Ramadan bukan cuma 1 bulan, tapi Ramadan 1 tahun sempurna, kata Rasulullah SAW. Kalau tahu berkahnya Ramadan, nih coba perhatikan, satu berkahnya Ramadan yang mungkin bisa kita rasakan, dan insya Allah setiap di antara kita merasakan ini keberkahan Ramadan ini. Napa niku? Coba niki yang hadir sudah merasakan Ramadan berkali-kali. Jih, apa betul? Ada yang merasakan Ramadan 30 kali, berarti sudah 30 tahun usianya. Ada yang merasakan Ramadan 40 kali, berarti usianya berapa ini? 40 tahun. Ini yang bicara merasakan Ramadan baru 17. Berarti usianya berapa ini? 17 tahun. Iya. Bayi gerang namanya ini. Iya. Subhanallah. Kita sudah merasakan Ramadan berkali-kali, dan subhanallah setiap kali
jenengan sedaya niku napa? Dices kalian Gusti Allah Ta'ala. Hatinya itu dices sama Allah Ta'ala. Sadar tidak sadar, hatinya itu kepingin baca Al-Quran. Hatinya itu kepingin mengerjakan ibadah yang banyak. Hatinya kepingin sedekah. Mungkin kalau selain bulan Ramadan baca Al-Quran 1 minggu 1 lembar. Tapi ketika masuk Ramadan kepingin 1 hari kita jus. Kita jus nih. Hah? Apa? Kita jus nih. Minimal 1 jus. Jadi minimal berapa jus? 1 jus. Selain bulan Ramadan mungkin jarang baca Al-Quran, tapi ketika masuk bulan Ramadan udah ada toleransi kepada dirinya. Kudu baca Al-Quran, kudu hatam berkali-kali. Jadi apa betul? Masuk bulan Ramadan semangat kerjakan sholat sunnah. Yang duhanya suka bolong, yang duhanya suka apa? Bolong. Tapi kalau Ramadan tidak toleransi sama dirinya, kudu ngerjain sholat duha. Jadi apa betul? Yang biasanya kalau diserahin bulan Ramadan sedekahnya seminggu sekali, nek hari Jumat, nek pas kotak apa nih? Nah, udah infak diputarkan nih dulu. Itu pun yang dikeluarkan yang bawa golok lagi. Iya, lembaran yang bawa apa? Golok nih. Iya. Tapi subhanallah kalau masuk bulan Ramadan, kudu saben hari sedekah. Kudu saben hari ibadah, kudu saben hari ningkatkan amal ibadah kepada Gusti Allah Ta'ala. Ini berkahnya Ramadan. Kalau tidak Ramadan tidak kita rasakan rasa apa semangat kerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Coba kalau jenengan kalau Ramadan kerjakan sholat tarawih apa betul? Pinten rakaat? 21 rakaat. Wah ini aliran beda lagi nih. Masuk 21 rakaat. 18. 23, 20 taraweh 3 witir nih. Jadi 23 rakaat, 20 taraweh 3 apa? 3 witir. Saya mau tanya, itu 20 rakaat. Kathah rakaat apa mboten nih? Banyak rakaat apa mboten nih? Saben malam bulan Ramadan kula jenengan ngerjakan taraweh 20 rakaat. Bar taraweh ngerjakan salat witir 3 rakaat. Tengah malam bangun ngerjakan salat tahajud. Ada yang menyempurnakan witir jadi 11 rakaat tambah 8 rakaat setiap malamnya. Itu semua dikerjakan senang hati apa terpaksa? Senang hati apa terpaksa nih? Senang hati apa terpaksa nih? Kalau jenengan kerjakan senang hati. Coba kalau selain bulan Ramadan bar sholat isya jenengan kerjakan sholat sunnah pun boten sah kata-kata 10 rakaat istiqomah ben malam. Sakit apa betul? Sakit apa betul? Nah, sakit itu terpaksa nih. Andai kata dikerjakan pemaksaan nih, ya hatinya berontak sebenarnya nih kunci apa betul? Tapi kalau bulan Ramadan senang hati ini tidak berontak, dia kerjakan rokaat, bahkan ada yang baca 1 juz dalam 1 malam sholat tarawehnya, ada yang baca 2 juz, bahkan Al Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi pengarang Maulid Simtuduror niku kalau ngadakan sholat taraweh di masjid beliau, Masjid Ar-Riyad yang ada di Siwon, niku 20 rakaat taraweh dihatamkan 10 juz. Dihatamkan pinten juz? Berarti 3 hari sekali loh hatam. Nah ada 3 hari sekali hatam berarti 1 Ramadan hatam Quran di taraweh berapa kali nih? 10 kali. Subhanallah. Dan niku makmumnya ya kata. Makmumnya apa? Kata. Niki berkahnya Ramadan. Orang kalau sudah masuk bulan Ramadan, sadar nggak sadar, artinya niku napa? Kerentek kepengin ngerjakan ibadah. Dices sama Allah Ta'ala. Tapi nyuwun sewu. Gusti Allah Ta'ala ngecas niku macam-macam. Ada yang dices 100%. Ada yang dices cuma 3%. Nanti kalau dicas 3% itu bertahan berapa lama nih? Bertahan berapa lama nih? 3 hari, hari keempat wis absen. Iya, tapi masih penting dicas sama Allah Ta'ala. Hari-hari biasa tidak mungkin ngerjakan. Kita ambil ini loh berkahnya Ramadan. Orang macam-macam. Kadang-kadang masjid itu seminggu pertama rame. Masuk minggu kedua apa nih? Kemajuan. Bukan maju yang maknanya baik, maju softnya nih. Ya, bukan kemajuan yang maknanya positif, tapi maju apa? Maju softnya. Tapi coba lihat, semua orang ada kerentak ingin mengerjakan ibadah. Ini loh salah satu tetes
daripada samudra berkahnya bulan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, belum lagi di bulan Ramadan itu ada satu riwayat mengatakan bahwasanya di setiap orang itu dia berbuka, dia membatalkan puasanya ketika terbenamnya matahari, itu Allah membebaskan 100.000 hambanya dari siksa api nerakanya Allah Ta'ala. Setiap hari ketika orang itu berbuka, Allah membebaskan 100.000 jiwa, 100.000 jiwa qadistaujabul adzab yang sebenarnya mereka itu pantas diazab sama Allah Ta'ala karena banyaknya maksiat, tapi karena mendapatkan berkahnya Ramadan dibebaskan daripada siksa api neraka. Mungkin sedaya termasuk ini orang-orang yang dibebaskan sama Allah Ta'ala daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idhum minan nar. Nabi katakan awal Ramadan 10 hari pertama itu adalah cucuran rahmat daripada Allah Ta'ala. Wa awsatuhu pertengahan Ramadan 10 hari yang kedua itu adalah maghfirah daripada Allah Ta'ala. Wa akhiruhu idhum minan nar 10 hari yang terakhir itu adalah pembebasan daripada siksa api nerakanya Allah Ta'ala. Orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan, rahmat dia dapatkan, ampunan dia dapatkan, pembebasan dari siksa api neraka juga dia dapatkan. Ini orang yang paling beruntung ketika masuk dengan bulan Ramadan. Nyuwun sewu para jamaah yang dimuliakan Allah. Wonten orang ingkang sial. Ada orang yang sial. Ada orang yang celaka. Min ahli syaqawah. Termasuk orang yang celaka dunia akhirat. Napa niku? Ketemu bulan Ramadan sampai 1 bulan dia lewati itu Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Ini orang yang celaka ini. Ya, orang yang paling celaka itu para jamaah yang dimuliakan Allah adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan selama 1 bulan dia lewati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan sama sekali dari Allah Ta'ala. Ini orang yang celaka. Ini orang yang syaqi. Ini orang yang min ahli syaqawah, termasuk orang yang celaka. Waliyadu billah min dzalik. Malaikat Jibril alaihissalam pernah suatu saat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan, fantahaka hurmat Ramadan, wa asallaha ta'ala fih, abadahu Allah." Malaikat Jibril alaihissalam pernah suatu saat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Kanjeng Nabi, siapa di antara umatnya panjenengan yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dia merusak kehormatan Ramadan, dia sobek-sobek itu keagungan Ramadan dengan cara maksiat kepada Allah Ta'ala, semoga orang itu dijauhkan daripada rahmatnya Allah Ta'ala." Yang berkata siapa ini? Yang berdoa seperti ini siapa ini? Orang yang berjumpa dengan Ramadan, dia sobek-sobek kemuliaan Ramadan dengan cara maksiat kepada Allah di bulan Ramadan, semoga dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Siapa yang berkata ini? Malaikat Jibril. Yang berdoa Malaikat Jibril. Kemudian setelah itu Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Qul amin ya Muhammad." Katakan amin wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan amin. Amin itu artinya istajib, kabulkan doanya ya Allah. Yang berdoa Malaikat Jibril, doanya baik apa jelek ini? Baik apa jelek ini? Yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dia merusak kemuliaan Ramadan dengan bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan, semoga dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Doa baik apa jelek ini? Jelek. Yang doakan Malaikat Jibril, yang mengamini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten doanya Jibril ini gobul napa mboten? Gobul napa mboten iki? Gobul napa mboten? Gobul napa mboten? Yang doa Malaikat Jibril senes Pak Jibril. Senes Pak Jibril, Ustaz Jibril senes ini malaikat Al-Muqarrab, malaikat hambanya Allah yang paling dekat sama Allah Ta'ala, pemimpinnya malaikat Jibril yang doa. Yang ngamini sinten?
Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya orang kalau dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia merusak kemuliaan Ramadan, tidak dapat ampunan karena banyaknya maksiat, itu orang yang celaka, jauh daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam kitab An-Nasaih Diniyah, kenapa orang kalau tidak dapat ampunan di bulan Ramadan kok sampai celakanya seperti itu? Kok sampai didoakan jelek sama ke Jibril, bahkan Kanjeng Nabi mengamini doanya. Kenapa sebabnya? Kata Al-Habib Abdul Haddad, beliau mengatakan yang namanya Ramadan, asbab untuk mendapatkan ampunan, penyebab untuk mendapatkan ampunan itu sangat mudah. Kalau kalian jenengan sudah masuk bulan Ramadan, itu cara untuk diampuni sama Allah itu sangat mudah. Selain bulan Ramadan, Allah itu maha mengampuni. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, mengampuninya Allah Ta'ala itu luar biasa. Sangat mudah untuk mendapatkan maghfirahnya Allah Ta'ala. Hanya saja kata Al-Habib Abdullah Haddad, orang kalau sampai tidak dapat ampunan dari Allah Ta'ala, berarti sudah benar-benar orang yang celaka. Berarti sudah benar-benar orang yang dablek, benar-benar orang yang kelewat batas kepada Allah Ta'ala. Mendapatkan ampunan sudah dipermudah, tapi ternyata masih belum mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai didoakan sama ke Jibril alaihissalam, waliyadzubillah min dzalik, hati-hati. Jadi monggo niki sareng-sareng kula jenengan sedaya masuk bulan Ramadan, ayo kula jenengan kerjakan amal ibadah ingkang kathah. Perbanyak amal ketaatan, cari ampunan daripada Allah Ta'ala, keluar daripada Ramadan mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala. Terakhir, para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam bulan Ramadan ini kula jenengan diperintahkan dengan perintah sunnah untuk mengerjakan yang namanya sholat taraweh. Untuk mengerjakan sholat apa? Taraweh. Sholat taraweh itu minimal berapa rakaat? Taraweh itu minimal berapa rakaat? Taraweh itu minimal 2 rakaat. Jadi minimal berapa? 2 rakaat. Itu minimal sholat taraweh. Maksimal sholat taraweh, batasan yang paling banyak pinten rakaat? Berapa rakaat nih? Sholat taraweh itu sebagian para ulama itu dikatakan juga sebagai sholat sunnah mutlak. Karena sebagai sholat sunnah mutlak berarti tidak ada batasannya. Iya, jenengan kerjakan 8 rakaat ya monggo, jenengan kerjakan 20 rakaat ya monggo, jenengan mau tambah lagi di rumah 20 rakaat ya monggo, tengah malam masih belum mantap nambah 20 rakaat ya monggo, dipersilahkan. Itu sholat taraweh. Iya, cuma nuwun saya, sholat taraweh itu wonten tata caranya. Sholat taraweh itu wonten apa? Tata caranya. Sholatul lail mathna. Ini yang pertama. Sholat malam itu kalau dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini tata caranya yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah, ini tidak kalah penting. Yang namanya sholat, yang namanya ibadah, itu ada ilmunya. Yang namanya sholat, yang namanya ibadah, mau zakat, puasa, haji, semua ada ilmunya. Kalau dikerjakan tanpa tuntunan ilmu, sah apa betul? Dikerjakan tanpa memenuhi rukun syarat wajibnya, sah apa betul itu? Betul sah. Dan nyuwun saya, sholat taraweh itu ada tata caranya, ada rukunnya, ada syarat-syarat sahnya. Kalau kalian jenengan kerjakan rukunnya, kalian jenengan kerjakan syarat-syarat sahnya, maka sholat tarawehnya sah. Tapi nyuwun saya, kalau tidak dikerjakan, sholatnya tidak apa? Tidak sah. Nah, termasuk rukun sholat itu tumakninah. Termasuk rukunnya sholat itu apa? Tumakninah. Tumakninah itu pertama di mana nih? Tempatnya tumakninah. Pertama, ketika ngerjakan apa nih? Ruku. Yang kedua, i'tidal. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, sujud di antara 2 sujud. Yang kelima, sujud yang terakhir. Tempatnya tumakninah ini 5 tempat ini. Ruku, i'tidal, sujud pertama, julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang terakhir. Orang kalau mengerjakan sholat, mau sholatnya wajib maupun sholatnya sunnah, tumakninah di 5 tempat ini kudu wajib dikerjakan. Dalam arti nyuwun sewu, nek misalnya ada orang sholat model jempret-jemprit,
Wonten apa mboten? Ada orang sholat jumlah-jumlah itu ada. Kalau misalnya ada orang dia sholat ketika rukuk tidak ada tumakninah langsung i'tidal. Dari i'tidal langsung sambung sujud, tidak ada diam sejenak. Sujud langsung duduk tanpa diam sejenak, tidak ada tumakninah, berarti sholatnya sah apa mboten? Sholatnya sah apa mboten? Sholatnya mboten sah. Menurut saya orang kalau sholat seperti itu di samping sholatnya tidak sah, capek. Itu yang encok apa tidak kambuh encoknya itu? Itu yang kakinya keram atau asam urat apa tidak tambah tersiksa nih? Loh, sholat taraweh itu, taraweh itu diambil dari makna tarwih. Taraweh itu apa? Istirahat. Taraweh itu apa? Nyantai. Sholat taraweh itu sholat yang nyantai, bukan sholat yang cepat-cepat. Dan sholat yang cepat-cepat bukan sholat taraweh namanya nih. Ya bu, sholat apa nih? Iya. Lalu menurut saya yang namanya tumakninah itu wajib. Nah kalau meninggalkan tumakninah, sholatnya tidak apa? Tidak sah. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan orang kalau sholat taraweh terlalu cepat sampai meninggalkan rukun-rukunnya maka tergolong minal jahalah, termasuk kelompok orang-orang yang bodoh. Berarti tanda dia tidak tahu ilmunya sholat. Berarti tanda dia tidak tahu rukunnya sholat. Minal jahalah. Bahkan kata beliau, orang kalau dia sholat cepat-cepat model seperti itu orang dia mengerjakan sholat tidak mendapatkan pahala karena tidak sah, dan dia menganggap dirinya sudah sholat, tidak ada penyesalan di dalam dirinya. Beda kayak orang yang sudah terus terang, saya tidak mau sholat taraweh, saya tidak mau sholat apa? Taraweh. Dia tinggalkan taraweh langsung gitu saja, saya tidak mau taraweh. Orang seperti ini masih ada penyesalan karena dia masih belum mengerjakan sholat taraweh. Tapi kalau sholat taraweh yang dikerjakan tanpa rukun-rukunnya dikerjakan, sholatnya tidak sah, tapi dia merasa sudah mengerjakan. Tidak ada perasaan kecewa, tidak ada perasaan sedih. Kenapa? Karena menganggap dia sudah mengerjakan sholat. Itu minal jahalah. Nah, hati-hati. Makanya nanti kalau jangan sedoyo, kalau mengerjakan sholat taraweh, kalau mau yang lama monggo, kalau mau yang sedang-sedang monggo, tapi kalau cepat-cepat boten. Iya. Orang kalau mengerjakan sholat taraweh, kita kalau melihat tiang-tiang sepuh, kalau jenengan punya salaf, kalau jenengan punya tiang-tiang soleh zaman dahulu, niku kalau malam-malam bulan Ramadan sholat taraweh, niku dihatamkan Al-Quran. Satu malam 20 rakaat 1 juz, kayak di Masjid Ar-Riyad Solo, tempatnya Habib Ali Solo. Niku sampai malam dibacakan 1 juz di dalam sholat taraweh. Berarti akhir malam Ramadan hatam Quran di dalam sholat taraweh. Niki kalau jenengan sakit ngerjakan luar biasa. Tapi mun sewu kalau tidak bisa ngerjakan model seperti itu, maka kerjakan sholat taraweh tidak lama seperti itu dan tidak cepat. Tapi apa ini? Sedang-sedang mawon. Wabuha ke bawah misalnya. Ini bukan apa-apa. Tapi yang penting tumakninah dikerjakan. Ya, yang penting tumakninah apa? Dikerjakan. Jangan sampai keluar Ramadan malah kualat sama Gusti Allah Ta'ala, sholatnya dibuat main-main nih. Waliyadzubillah min dari ini mungkin kurang jangan sedaya diparingi hidayah kalian Gusti Allah Ta'ala, diparingi taufik kalian Gusti Allah Ta'ala, panjang umur, sehat walafiat sampai ketemu dengan bulan Ramadan nanti. Allah Ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang dimuliakan sama Allah Ta'ala, semuanya mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala, dibebaskan daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma kama ballaghna fi Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan waj'alna mimman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal itik an niran bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.